Pemirsa, pemilihan pimpinan MPR siang ini berlangsung alot. Sidang memperdebatkan kelanjutan agenda sidang dan tata tertib. Dan untuk membahas dinamika pemilihan pimpinan MPR, kita telah bersama dengan pengamat politik Gun Gun Herianto. Selamat siang Mas Gun Gun, apa kabar? Selamat siang. Mas Gun, kalau kita sudah menyimak paling tidak sebelum diskors tadi, ada banyak perdebatan yang alot. Apakah kita sudah bisa menebak, paling tidak kira-kira jalannya persidangan nanti itu akan seperti apa? Ya, saya melihat sebetulnya alotnya itu pada paket pimpinan kan. Kalau dari hitung-hitungan matematis kan memang ketika misalnya DPD ya yang 132 itu dan P3 ini kan menjadi pintu awal sebetulnya perubahan peta. Kita sama-sama tahu kalau dengan komposisi koalisi yang sudah ada, memang koalisi Indonesia Hebat secara matematis di bawah koalisi Merah Putih kan gitu ya awalnya. Sebelum kemudian ada kemungkinan perubahan peta P3 yang dengan 39 kursinya plus juga DPD ketika sudah mulai mengerucut dari 9 nama itu ke 1 nama Oso gitu ya. Dengan 132 ya DPD dan tambahan 39 kekecewaan suara P3 kalau bulat, itu masih memungkinkan koalisi Merah Putih, koalisi Indonesia Hebat untuk memenangi jika pada akhirnya memang harus ditempuh cara-cara voting gitu ya. Tetapi kan bukan itu yang kemudian sekarang didorong oleh koalisi Indonesia Hebat. Dia mencoba untuk ruang negosiasinya pada pola akomodatif. Nah, pola akomodatif itu terlihat dari sodoran paket ya. 2 dari koalisi Merah Putih, 2 dari koalisi Indonesia Hebat, kemudian ketua MPR dari DPD. Ini kan cara persuasif untuk lebih mendorong awalnya pola dominatif yang disodorkan oleh koalisi Merah Putih ke pola akomodatif. Kalau saya melihat sampai tadi diskors itu, paket yang diinginkan koalisi Merah Putih itu masih pada kuadran dominatif. Artinya winner takes all ya. Jadi dia kemungkinan ingin menyapu bersih pimpinan. Misalnya ketua MPR-nya dari Demokrat dan 4 lain wakil pimpinan dari mitra koalisi minus P3. Baik, Mas Gun Gun, tapi kalau kita cermati satu calon dari DPD ini tampaknya masih ingin dirubah dari koalisi Merah Putih yang ingin diskors. Mungkin terkait dengan figur Pak Usman Sabta atau mungkin dengan hal-hal yang lain. Apakah kemudian figur satu calon dari DPD ini dapat diterima dari koalisi Merah Putih nanti? Ya, sebetulnya ini kan yang memang tadi di penghujung ya sebelum skor itu menjadi polemik ya. Maksudnya apakah dengan 2 koalisi yang berbeda itu DPD hanya punya 1 nama untuk 2 paket kan gitu ya. Sebetulnya kan itu yang tadi malam menjadi bahan pertimbangan kenapa sidang hari ini kemudian sidang yang harusnya tadi malam diselesaikan untuk memilih pimpinan MPR itu harus delay ke siang ini. Antara lain terkait dengan urusan rumah tangga DPD yang kemudian harus mengerucutkan nama dari sekian nama yang berpotensi untuk menjadi pimpinan menjadi 1 untuk mewakili kelompok DPD. Nah, dari 9 itu kan sudah terpilih Pak Oso ya. Sekarang muncul lagi gitu barrier yang kemudian diciptakan. Barrier itu saya pikir bukan hanya semata-mata terkait dengan figur ya, tetapi ini terkait dengan juga peta kekuatan ya, yang kemudian peta kekuatan yang kemudian mencoba untuk ada proses memecah ya di situ. Karena kalau nanti DPD punya 2, pasti kan tidak bulat lagi 132. Ada blok ya, mungkin di Pak Oso dan blok di Mr. X yang kemudian menjadi paket di koalisi berbeda. Ini sebetulnya trik dalam political game untuk memecah ya konsentrasi suara di DPD. Sebetulnya nih cara yang paling elegan, soft dan menurut saya punya nilai edukasi ketika merepresentasikan yang disebut dengan lembaga permusyawaratan. Kan ini namanya majelis permusyawaratan, maka prosedur yang elegan dan kemudian punya nilai edukasi politik kepada masyarakat bahwa bukan orientasi pada kursi jabatan gitu ya. Ini sebenarnya cara musyawarah. Cara musyawarah itu yang harusnya didorong untuk bermufakat. Dan saya pikir ya PDI Perjuangan dan kawan-kawan di koalisi Indonesia Hebat itu sudah mencoba untuk masuk di ranah itu. Artinya ada tawaran menarik gitu di situ yang sebetulnya
bisa win-win untuk semua. Ini berarti pada saat masa jeda ini lobby-lobby sedang berlangsung begitu ya? Sangat ya, pasti. Baik. Ini kan jeda, ini bukan hanya makan siang Mas, tapi ini lobby-lobby dan ini terkait dengan titik krusial. Titik krusialnya adalah pada peta tadi. Apakah misalnya pada akhirnya disepakati bahwa DPD hanya satu, yang kemudian bisa untuk dua skema. Gitu. Dua paket tadi ya. Mas Gunggun, saya akan mengajak Anda untuk melihat di arah monitor bagaimana akhirnya suasana di gedung DPR dan MPR saat ini. Sidang yang seharusnya direncanakan pada pukul 1:30 harusnya sudah dimulai, tapi pada pukul 14 lebih saat ini belum dimulai juga. Apakah ini artinya ada perdebatan yang alot juga, Pak? Saya melihat ini sedang berjalan skema-skema lobby ya, lobby dan negosiasi. Kalau dalam konteks politik kita pernah mungkin membahas bahwa ada 3 sebetulnya skema dalam konteks negosiasi. Satu, itu yang disebut dengan BATNA ya, Best Alternative to Negotiated Agreement. Jadi biasanya mencari alternatif terbaik. Nah, saya pikir apa yang dilontarkan oleh Koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Hebat, itu adalah best alternatif. Karena kan mereka menurunkan sebetulnya harusnya Ketua MPR inginnya kan PDI Perjuangan, tapi kan peta politik nggak memungkinkan, kemudian mendorong DPD. Yang kedua itu yang disebut dengan ZOPA, Zone of Possible Agreement. Itu mencoba untuk mencari ruang titik temu dari beragam pihak yang punya kepentingan tentang kursi pimpinan yang 5 itu untuk kemudian dibagi sama-sama gitu. Yang ketiga itu yang disebut dengan reservation price ya, titik terendah yang bisa ditolerir untuk bisa ikut bersepakat. Nah ini saya pikir posisi P3 ini yang alot di sini adalah reservation price, terutama dengan koalisinya Pak Prabowo Hatta ya, koalisinya Merah Putih. Saya pikir karena dia sudah ditelantarkan pada saat pemilihan wakil pimpinan DPR. Nah, sekarang juga dia kan nggak mungkin diperlakukan sama, sehingga sangat mungkin bisa menjadi faktor yang pembeda. Mas Gun, kalau kita perjelas sekarang, paling tidak peta politiknya, lobby-lobby yang saat ini berlangsung, kalau kita cermati satu-satu kita perjelas lagi, kira-kira dari Koalisi Indonesia Hebat melobi ke arah mana? Ke siapa dia melobi? Lalu kemudian dari Koalisi Merah Putih akan seperti apa juga? Lalu mungkin ada peta sendiri untuk P3 sendiri mungkin yang akan sampai saat ini mungkin belum jelas. Mungkin kira-kira kita petakan gitu. Kalau ini menarik memang ketika bicara Koalisi Indonesia Hebat, saya pikir mereka akan lebih fokus pada melobi P3 dan melobi DPD untuk lebih solid ya. Karena soliditas 2 suara ini 132 plus 39, ini saya sudah mencatat bisa di angka 374. Kalau nanti akhirnya voting. Kalau akhirnya voting, kalau akhirnya voting ya, dan tentu di awal yang disodorkan dan tentu diharapkan disepakati oleh mitra koalisi dan tentu DPD dan P3 adalah musyawarah dan mufakat ya. Nah, sementara menurut saya Koalisi Merah Putih, koalisinya Pak Prabowo itu akan all out untuk paket pimpinan yang mereka memang sudah sepakati 2 atau 3 hari yang lalu gitu. Dan ini kan menjadi sebuah hal yang menarik karena apa? Mereka juga masih punya potensi ketika injury time misalnya dia melobi P3 untuk kembali mengalami konsensus politik itu, memiliki konsensus politik dengan koalisinya Pak Prabowo Hatta, dan akhirnya bisa saja kemudian kembali rekat dan akhirnya suara yang kemarin sudah dihitung diprediksi P3 akan keluar balik lagi. Nah ini yang mungkin juga para politisi di Koalisi Merah Putih masih juga akan memersuasi P3. Jadi sebenarnya sekarang kuncinya ada di 2 nih. Satu, dipecah atau tidaknya DPD, artinya bukan hanya 1 tapi bisa 2 nama, atau P3. Nah ini bisa menjadi bola liar nih, dan itu bisa mengubah peta. Siapa kalau P3 ini siapa yang bisa dipegang paling nggak kunci? Kalau kita cermati kan Indonesia Hebat dan juga Merah Putih ini sama-sama menginginkan P3 paling tidak begitu ya. Tapi kemudian P3 sendiri terbelah. Kalau menurut Anda sendiri ini sekarang penentunya di P3 itu di siapa? Saya pikir begini Mas, terbelahnya P3 itu kan sebenarnya konflik-konflik internal yang sudah lama ya, tetapi dalam konteks kelembagaan, ketika misalnya dia bicara satu orientasi jabatan di taruhlah pimpinan, mereka menurut saya akan kembali berposisi sama gitu ya. Solid begitu ya? Iya solid, karena apa?
ini kan bicara kemarin misalnya DPR, mereka kan sudah ditiadakan tuh oleh Koalisi Merah Putih. Nah sekarang pasti ada semacam esprit de corps gitu ya, semangat kekitaan mereka, bahkan mungkin lebih jauh itu, symbolic convergence bisa terjadi di situ. Artinya ada kesadaran kelompok bersama yang mereka bangun, bahwa ini loh P3 yang harus juga dihormatin, dibagi gitu ya, artinya itu juga menjadi insentif kekuasaan tentu bagi P3, dan kalau partai tidak punya insentif kekuasaan, apalagi misalnya dia tergabung dalam koalisi dan diklaim sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih, tapi kemudian tidak mendapatkan porsi apa-apa, memang dia akan teriak gitu, karena ya dia tidak lagi punya akses, apalagi misalnya dalam konteks kehormatan partai, itu menurut saya tercederai. Makanya sangat mungkin P3 meskipun ada kubu SDA misalnya Embron Pangkapi, tapi sekarang kan ada arus utama yang sama, 39 orang para anggota DPR yang kemudian sekarang tentu menjadi bagian dari Majelis Permusyawaratan, itu menurut saya pada akhirnya akan sampai pada esprit de corps yang sama atau semangat kekitaan yang sama. Gitu. Baik, mau itu ke Koalisi Indonesia Hebat ataupun Koalisi Merah Putih ya. Tapi apakah memang semudah itu, Mas Gun? Kalau mereka sudah tergabung dalam Koalisi Merah Putih, tiba-tiba mereka ingin langsung menyeberang begitu saja hanya untuk mungkin mendapatkan posisi pimpinan MPR. Tidakkah itu akan mengurangi negosiasi yang sudah mereka lakukan ataupun pembagian jatah kekuasaan dengan Koalisi Merah Putih? Ya, ini memang terlihat sebenarnya aroma konsistenan ya dari kelompok Merah Putih dalam konteks mengakomodasi kekuatan politiknya P3 di sini, karena mungkin dihitung 39 ya, dengan kemarin klaim bahwa ada sebagian anggota DPD yang katanya sudah kemudian juga masuk di koalisinya Merah Putih ya, untuk kemudian menggolkan paket pimpinan dari Merah Putih. Tetapi kan dinamikanya kemudian sampai tadi malam agak berubah ya, ketika misalnya ada pengubahan jadwal. Nah, mungkin kalau pilihannya tadi malam itu lain masalah. Sekarang ini udah bola ada agak liar ya, terutama pada saat DPD kemudian akhirnya mengerucutkan 9 nama dan kemudian 9 nama itu jatuh ke Oso, dan Oso itu kan sama-sama tahu bahwa dia termasuk orang yang tidak berada dalam satu dimensi yang sama dengan Pak Prabowo gitu. Terlebih P3 gitu. P3 ini kan menjadi menarik petanya ketika dia juga sekarang banyak melakukan pressure ya, terutama ke Koalisi Merah Putih. Baik, kita akan masih membahas bagaimana kemudian peran P3 dalam sidang paripurna pada hari ini. Kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Berita 1.